17. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah ataukah A. Memberikan motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. B. Berusaha memberi pengetahuan mengenai teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. Membuat teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. D. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. E. Tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Ini aspek ya, sebagai seorang pemimpin ada aspek teknologi informasi yang bisa membantu dalam pekerjaan. Artinya kalau kita ditempatkan sebagai pemimpin, maka kita harus bisa untuk memberikan motivasi dan memfasilitasi diklat untuk bisa mengembangkan teknologi informasi itu dan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Maka jawabannya adalah A. Nomor 18. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang Anda lakukan? Berarti ini konteksnya kita sebagai manajer dan kita bahkan sudah beberapa kali ya memberikan suatu arahan meskipun hasilnya juga tidak ada perubahan begitu, tapi kita sudah beberapa kali untuk melakukan perbaikan, bahkan kita memberikan fasilitas pelatihan. Berarti ketika dihadapkan dengan situasi ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita memberhentikannya, karena sudah tidak bisa ditolerir lagi. Namun, dalam proses memberhentikan seseorang, kita perlu memastikan apakah semua keputusan kita itu sudah terdokumentasikan dan merupakan keputusan final yang berdasarkan suatu data yang valid. Maka jawabannya adalah D, memberhentikan dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nomor 19. Di divisi tempat Anda bekerja terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kita perlu melihat melihat dalam hal ini berkaitan dengan masukan dari mereka semuanya. Karena tadi kan konteksnya nih, di divisi kita sedang ada masalah, kemudian mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, Anda sebagai atasan, berarti di posisi ini kita sebagai atasan, kita perlu melihat masalah ini secara objektif. Artinya kita perlu meminta masukan pada mereka, kemudian kalau perlu kita lakukan revisi seperlunya, kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Itu akan lebih mudah ya dalam menyelesaikan masalah bersama di divisi tersebut. Maka jawabannya adalah E. Nomor 20. Anda diminta atasan untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda adalah karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal. Sedikit ya di sini, sedikit kurang optimal. Untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah, dalam konteks ini,
Karena ini sedikit saja kurang optimal, artinya hampir mencapai titik optimal begitu. Berarti harus ada revisi atau modifikasi terkait keputusan tersebut, dan barangkali modifikasi yang kecil itu bisa memberikan dampak yang besar. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Nomor 21. Nomor 21, beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda dan bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda, oke. Berarti dalam konteks ini, kita dihadapkan pada kondisi bahwa rekan kita itu sedang bercerita tentang masalahnya, keluh kesahnya. Berarti ini ada orientasi kepada orang lain. Namun di sisi lain kita ada deadline, gitu kan. Ada deadline terkait pekerjaan kita. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah kita harus tetap memprioritaskan pekerjaan. Nah, namun ya kita bisa juga bersimpati dan memberikan solusi serta nasihat. Namun tetap ya berlandaskan pada profesionalisme, artinya kita tetap memprioritaskan pekerjaan kita. Setelah itu baru kita memberi saran, itu tidak masalah. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Bersimpati boleh, memberikan solusi nasihat boleh, tapi dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nomor 22. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas, sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja, dan telah menerapkan setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan ya tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah, berarti dalam bekerja Anda sudah rutinitasnya sesuai SOP. Namun in case ya pada beberapa kondisi ternyata ada kondisi yang timbul yang belum terjelaskan atau dijelaskan dalam SOP itu. Maka apa yang kita lakukan? Nah, solusi yang tepat adalah kita melihat kondisi tersebut seperti apa, kemudian kita sesuaikan. Apabila di SOP tidak ada, ya kita masih bisa menyesuaikan dengan kebijakan, visi dan misi perusahaan agar pekerjaan kita itu bisa cepat terselesaikan, tapi masih dalam ranah atau sesuai dengan arahan kebijakan dari perusahaan. Maka jawaban yang tepat adalah C. 23. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Nah, untuk soal model seperti ini adalah bekerja berkelanjutan. Meskipun Anda sudah pensiun, maka Anda masih harus meningkatkan lah dalam artian produktivitas kita, ya. Kemudian keberlanjutan pekerjaan meskipun ya intensitas atau frekuensi serta bebannya relatif lebih ringan ya. Hal itu untuk menjaga semangat ya, semangat serta motivasi dalam diri. Itu merupakan salah satu aspek bekerja berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah dengan membuka usaha-usaha kecil di rumah ya, usaha kecil-kecilan di rumah, kemudian menghabiskan hari tua pensiun itu dengan anak serta cucu-cucunya, seperti itu. Tapi yang realistis ya, artinya yang membuka usaha kecil-kecilan itu kan
tidak effortnya dan bebannya tidak besar seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. 24. Terdapat himbauan dan ajakan pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah A. Menanam pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, A sampai E ini bernilai positif semuanya. Dan ketika kita cari secara langsung atau tidak langsungnya, juga bisa ya berupaya dalam menjaga lingkungan kita tetap baik begitu. Namun karena ini konteksnya mengurangi pemanasan global, dan di sini ditekankan adalah seorang ASN yang setiap hari berangkat untuk bekerja. Berarti ini soal ini mengarahkan kita bahwa kita setiap hari berangkat bekerja. Berarti ini berkaitan dengan transportasi, di mana kita tahu ketika kita menggunakan transportasi pribadi secara sering, ya semua orang menggunakan itu, berarti kan menyumbang emisi gas buang karbonnya semakin tinggi ya. Oleh karena itu, sebaiknya kita bisa menggunakan transportasi umum untuk bepergian menuju kantor kita atau dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Maka jawabannya adalah B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. 25. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda ada hal yang beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapinya dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah, dalam konteks ini kita dihadapkan dengan aspek pengendalian diri, ya, mengendalikan diri. Di sisi lain, kita memiliki tujuan baik untuk memberitahu resiko besar yang akan terjadi, namun seseorang yang akan kita beritahu tersebut tidak terima nampaknya, begitu ya, karena seakan-akan tidak mau gagasannya itu disanggah. Maka yang harus kita lakukan, tetap kita harus bisa mengendalikan emosional dari diri kita, yaitu dengan mengajak untuk berbicara santai, kemudian fokus pada tujuan awal. Apa sih? Tujuan awalnya itu tadi, mengusulkan ide yang baik ya, bagi kemajuan mungkin divisi atau perusahaan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal. Nomor 26. Anda adalah seorang ASN melalui jalur PPPK resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua Anda menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di instansi Anda. Sikap Anda adalah A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengaku kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang, dan tidak gegabah karena sulit memecat ASN. E. Meminta maaf dan melaporkan ke pihak berwenang. Dalam konteks ini adalah aspek integritas, yaitu aspek integritas meliputi aspek kejujuran, ya, kejujuran dan juga tanggung jawab. Artinya kita harus mengakui bahwa terjadi kecurangan, yaitu kecurangan yang dilakukan bukan diri kita karena kita tidak tahu menahu ya awalnya, tapi kecurangan orang tua kita di depan semua orang, kemudian kita harus tanggung jawab, ya. Kita serahkan keputusannya kepada instansi apakah dipecat ataukah diberi sanksi atau seperti apa.
Berarti jawaban yang tepat adalah C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Nomor 27. Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, serta selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah, karena ini aspeknya adalah kerjasama ya, di mana Anda adalah satu tim begitu ya, kemudian adalah rekan Anda yang melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan? Karena ini kerjasama ya, apapun keputusannya kita harus bicarakan secara tim. Maka jawaban yang tepat adalah membicarakan dengan rekan kerja yang lain dalam satu tim untuk mengambil sikap. Jawabannya C. 28. Anda diminta oleh atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk lebih jauh. Sikap Anda adalah, ini ada tugas presentasi. Di mana presentasi yang baik itu bukan presentasi yang sangat detail panjang lebar ya, karena klien menginginkan sesuatu yang ringkas tapi informasinya tersampaikan, karena mungkin dia tidak punya banyak waktu begitu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah buatlah presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang akan Anda sampaikan. Oleh karena itu, biasanya presentasi dalam bentuk PowerPoint, yaitu adalah kekuatannya itu ada di poin-poinnya begitu. Maka jawaban yang tepat adalah E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Nomor 29. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Nah, di sini kita dihadapkan dengan profesionalisme. Kita berdedikasi tinggi, namun pekerjaannya itu sangat banyak dan semuanya deadline-nya sama. Dalam aspek profesionalisme, kita perlu mendahulukan kepentingan perusahaan atau instansi kita, namun di sisi lain kita bisa bersikap profesional. Apabila itu terlalu besar, beban kerjanya melebihi dari apa yang Anda bisa lakukan, maka Anda bisa melaporkan pada atasan Anda bahwa Anda itu butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak dengan deadline yang sama. Kenapa itu perlu dilakukan? Agar kualitas hasil pekerjaan kita tetap baik gitu. Daripada kita memaksakan ya, nanti endingnya adalah hasilnya kurang maksimal. Maka jawabannya adalah D. Melaporkan pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Nomor 30. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antriannya cukup panjang, kemudian ada seorang kakek berumur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antriannya panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda? Nah, di sini adalah aspek pelayanan publik ya. A. Meminta maaf. Meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Meminta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut kemudian memberi pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberi pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Jadi ini aspek pelayanan publik yang mungkin kalau teman-teman mengikuti pembelajaran mentor PPPK pernah bertemu dengan aspek yang serupa ya. Tapi konteksnya berbeda ya. Biasanya nenek-nenek didampingi oleh cucunya, berarti ada pendampingnya. Maka kita dahulukan SOP ya, tetap mengantri begitu karena didampingi. Tapi kalau dalam konteks soal ini seorang kakek usia 70 tahun itu ikut mengantri
ya, tanpa ada keterangan didampingi, maka kita juga perlu melihat aspek humanistik atau kemanusiaan karena sudah usianya 70 tahun. Namun, ketika kita ingin mendahulukan kakek itu, perlu kita awali dengan memberi pengertian kepada yang lain, agar tidak terjadi konflik di antrian tersebut. D itu kan melayani kakek tersebut, kemudian baru memberi pengertian. Nah, itu riskan untuk terjadi konflik, karena banyak yang tanya, lu kok didahulukan, padahal kami sudah antri dan sebagainya. Tapi kalau kita jawabannya adalah E, memberi pengertian dulu kepada yang lain, lantas setelah itu melayani kakek tersebut, itu relatif dapat diterima oleh banyak pihak. Maka jawabannya adalah E. Terima kasih, demikian.